bicara komunitas beasiswa ya, eh, saya tuh kan mengenal komunitas itu ya biasanya sebuah perkumpulan kemudian mengadakan acara atau dia punya tujuan atau punya event gitu ya. Dan saya baru dengar komunitas beasiswa ini justru dari Kang Dede gitu kan. Kegiatannya apa sih Kang? Kalau misalkan kan misalkan komunitas yoyo gitu kan. Jadi kalau ketemuan main yoyo ya muter-muter gitu. Komunitas skateboard ketemuan main skateboard. Komunitas BMX ketemuan main BMX. Nah kalau misalkan komunitas beasiswa ketemuan ngomongin beasiswa gitu ngobrol atau gimana sih Kang gitu. Jadi tujuannya kemana gitu, apa yang mau dicapai gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fauzan Amarul Hafiz di YouTube Rubin TV dalam program Ormas, obrolan mahasiswa kreatif, mahasiswa inspiratif. Oke, kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Kang Dede Ramdan, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Pendidikan Agama Islam. Halo. Inilah Kang Dede. Nah, pembahasan kita kali ini adalah mengenai tentang beasiswa. Dan narasumber kali ini sangat tepat untuk membicarakan beasiswa. Kenapa? Karena Kang Dede Ramdan ini adalah founder daripada komunitas beasiswa di UIN Bandung ya Kang ya? Ya, betul. Nah, sekarang kita langsung aja nih. Kita ajakin ngobrol, kita kurik-kurik, kita korek-korek sampai dalam. Oh iya ya. Korek-korek udah kayak apa aja. Boleh lah. Oke lah. Nah, jadi gini Kang, ngomongin soal beasiswa. Sebelumnya jangan kemana-mana dulu deh. Menurut Kang Dede sendiri nih, beasiswa itu apa? Terus juga seberapa pentingkah beasiswa untuk seorang mahasiswa terutama ya? Gitu. Ya, jadi kalau menurut KBBI gitu, beasiswa itu adalah sebuah bantuan itu. Nah, biasanya beasiswa ini berupa bantuan pendidikan, tuh baik itu bantuan untuk uang kuliahnya atau misal untuk biaya hidup selama kuliah, ataupun misalkan bantuan lain pelatihan atau buku dan lain-lain gitu ya. Kemudian tentang kenapa penting sih dapat beasiswa? Ya sebenarnya di samping kita dapat bantuan biaya pendidikan gitu ya, terutama mungkin untuk orang-orang atau mahasiswa atau pelajar yang mungkin dikatakan menengah ke bawah itu sangat sangat butuh sekali gitu untuk melanjutkan pendidikan gitu. Nah selain itu juga kalau kita dapat beasiswa biasanya suka ada istilahnya pelatihan ataupun bimbingan. Artinya dengan pelatihan atau bimbingan itu kan kita bisa meningkatkan skill gitu, meningkatkan kemampuan diri, terus mengupgrade diri gitu. Ya jadi sangat membantu sekali gitu untuk beasiswa tersebut itu untuk kita ke depannya, karir juga gitu untuk pendidikan kita. Oh, berarti kita kan biasa stigma kita tentang beasiswa itu kan uang gitu, bantuan gratis dan segala macam. Ternyata beasiswa pun terkadang mengadakan pelatihan tertentu gitu ya Kang ya, buat mengasah soft skill ya. Ya. Oh, boleh dah. Nah, kita udah sempat singgung ya mengenai komunitas beasiswa di UIN Bandung. Nah, Kang Dede ini foundernya teman-teman. Jadi yang bikin komunitas itu. Nah, jadi pengen dikulik-kulik gitu kan. Nah, kira-kira dari Kang Dede sendiri nih boleh diceritain nggak asal mula komunitas UIN Bandung ini dibentuk gitu? Boleh. Jadi waktu saya semester 3 itu pertama kali dapat beasiswa. Tahun berapa tuh Kang? Tahun 2019 itu saya dapat beasiswa pertama. Jadi waktu itu tuh saya udah kepikiran, saya alhamdulillah dapat beasiswa dan pengennya istilah pengen tuh orang teman-teman saya minimal itu dapat beasiswa juga gitu. Nah itu pernah saya bilang ke salah satu dosen panutan saya gitu lah, boleh dijadikan role model saya gitu. Iya. Saya bilangnya Akang gitu, Kang, saya pengen bikin komunitas beasiswa di UIN Bandung, menurut Akang gimana? Oh iya itu bagus, nah silahkan dibuat aja. Tapi dulu tuh waktu 2019 belum ada istilahnya power lah untuk bikin komunitas ini. Iya. Selanjutnya
tahun 2020 saya dapat istilahnya jadi ajudan milenial gubernur itu ya. Setelah program itu saya bilang ketika ada wawancara itu, apa yang ingin kamu lakukan setelah menjadi ajudan milenial gubernur? Saya bilang saya pengen bikin komunitas beasiswa di UIN Bandung. Dari 2020, dan di akhir ketika bulan Desember saya tuh membulatkan tekad lah istilahnya, langsung take action. Saya menghubungi 3 orang terdekat gitu ya, yang beasiswa, yang penerima beasiswa juga. Nah, diskusi gimana nih kalau kita bikin komunitas beasiswa di UIN Bandung. Jadi beasiswa yang mewadahi para penerima beasiswa gitu. Akhirnya ya kita berempat membuat pengumuman itu untuk siapa saja yang mau menjadi pengurus di komunitas ini gitu. Akhirnya open recruitment, sekitar yang daftar tuh sekitar 180 orang. Wow. Dan kita menyeleksi cuman 40 orang pengurus itu jadi mulai terbentuknya Desember 2020 sampai saat ini masih berjalan gitu. Nah, tadi kan terbentuk di tahun 2020 bulan Desember ya Kang ya. Berjalan hingga saat ini gitu. Nah, itu artinya udah sekitar 7 bulanan. Itu perkembangannya gimana Kang? Apakah biasanya kan gini ya, kalau misalkan membentuk sebuah komunitas yang baru gitu kan, program yang baru itu merintisnya itu cukup sulit gitu kan untuk bisa muncul di permukaan gitu. Nah, selama 7 bulan ini gimana kira-kira perkembangannya Kang? Kalau dilihat perkembangan, alhamdulillah sih baiklah. Cuman memang kita kendala di awal-awal karena kan sekarang pandemi, jadi kita komunikasinya online. Jadi sampai sekarang sebenarnya saya juga nggak tahu nih pengurus-pengurus yang, maksudnya kan belum pernah ketemu dengan pengurus. Mungkin salah satu atau 2 orang mungkin yang domisili di Bandung udah pernah, tapi belum pernah ketemu rapat itu lah, rapat offline itu belum pernah. Jadi kita komunikasinya rapat online ya, Zoom ataupun lewat WhatsApp gitu. Nah terus kalau misalnya sekarang kalau perkembangannya, jadi kita kan di komunitas beasiswa ini kita punya Instagramnya, ada Instagram, Twitter, YouTube, tapi yang paling update ataupun yang paling kita garap itu Instagram. Kita ngasih informasi terbaru, kita ngasih informasi beasiswa, kita ngasih webinar beasiswa, ngasih mentoring beasiswa. Saat ini kalau misalkan ditanya perkembangan, alhamdulillah sih udah respon itu banyak mahasiswa yang mulai tahu komunitas beasiswa ini. Bahkan di Instagram itu udah mau 5.000 follower gitu. 5.000 followers. Ya, 5.000 followers di Instagram ya. Jadi mulai banyak juga mahasiswa terutama mahasiswa baru ya, yang nyari informasi beasiswa itu ya di UIN, di komunitas beasiswa UIN. Tertarik gitu, mereka tuh udah mulai tertarik lah istilahnya. Follow walaupun bukan mahasiswa UIN gitu ya. Dan itu bahkan sampai ke mahasiswa kampus lain juga ikut follow juga gitu. Di webinar kita juga banyak yang dari luar UIN gitu. Secara nggak langsung kan berarti ngangkat nama kampus juga ya Kang ya? Iya betul. Ya. Nama kampus mungkin juga buat promosi kampus juga kan, ke mahasiswa baru, ke anak-anak SMA yang kelas 12. Bicara komunitas beasiswa ya, saya tuh kan mengenal komunitas itu ya biasanya sebuah perkumpulan kemudian mengadakan acara atau dia punya tujuan atau punya event gitu ya. Dan saya baru dengar komunitas beasiswa ini justru dari Kang Dede gitu kan. Kegiatannya apa sih Kang? Kalau misalkan kan misalkan komunitas yoyo gitu kan. Jadi kalau ketemuan main yoyo ya, muter-muter gitu. Komunitas skateboard, ketemuan main skateboard. Komunitas BMX, ketemuan main BMX. Nah, kalau misalkan komunitas beasiswa ketemuan ngomongin beasiswa gitu, ngobrol atau gimana sih Kang gitu. Jadi tujuannya kemana gitu, apa yang mau dicapai gitu. Oke, jadi kalau berbicara komunitas gitu ya, kalau kita dari artinya, komunitas itu kumpulan orang dengan hobi yang sama gitu. Nah, tapi bisa diartikan juga dengan kumpulan orang yang memiliki latar belakang yang sama. Nah, di komunitas beasiswa ini adalah orang-orang yang latar belakangnya sama. Apa itu? Penerima beasiswa. Jadi dari berbagai beasiswa gitu, latar belakangnya sama, kita berkumpul bikin komunitas. Berbicara kegiatannya ngapain aja sih kegiatannya?
Jadi sebenarnya beda kayak komunitas skateboard tuh ya, kalau misalkan datang main skateboard Iya, iya, iya. atau tadi misalkan bilang yoyo, main yoyo ya aja. Sebenarnya sih kita kalau kumpul ya bahas beasiswa juga mungkin bahas ya sharing-sharing. Gimana sih di beasiswa kamu ngapain aja misalkan, atau di beasiswa yang ini misalkan dapat benefitnya apa aja gitu. Tapi lebih ke sebenarnya komunitas kami itu bertujuan untuk yang pertama untuk menyebarkan informasi beasiswa gitu ya. Informasi dari berbagai jenis beasiswa. Kemudian kita membimbing mahasiswa, makanya ada mentoring, ada webinar kita untuk membimbing mahasiswa. Kemudian yang ketiga memberdayakan penerima beasiswa. Jadi penerima beasiswa itu sudah seharusnya boleh dikatakan lebih dari yang tidak menerima beasiswa. Artinya kita tuh yang penerima beasiswa harusnya lebih untuk belajarnya harus lebih gitu ya, untuk bisa mengasah skill harus lebih, artinya harus lebih berprestasi gitu. Nah di sini sebagai saling memotivasi gitu, harus berprestasi. Misalnya kalau ada event lomba juga bisa di share gitu. Nah itu sih kegiatan-kegiatan di komunitas beasiswa UIN Bandung tuh. Oh, jadi kegiatannya kayak gitu ya teman-teman gitu. Jadi ada sekumpulan orang yang mendapatkan beasiswa kemudian bertujuan untuk supaya orang lain bisa mendapatkan beasiswa, intinya gitu ya Kang ya. Betul. Jadi teman-teman kalau misalkan punya hobi yang sama yang lain gitu bisa bikin komunitas gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman suka bengong gitu ya, hobinya bengong gitu, bisa tuh bikin komunitas bengong gitu. Jadi ngumpul bengong bareng gitu. Intinya gitulah pokoknya. Jadi tujuannya tuh untuk supaya orang-orang itu bisa mendapatkan beasiswa gitu ya intinya. Iya, betul. Nah, ngomongin tadi komunitas beasiswa udah, terus saya udah tahu nih karena kan udah sempet ngobrol satu Rubin kita gitu. Jadi Kang Dede ini jadi sebenarnya ada banyak ya award gimana sih bahasanya Kang? Awardee ya, udah penerima beasiswa dari berbagai macam beasiswa. Salah duanya beasiswa Rubin, ini yang channel kita YouTube kita ini beasiswa nih. Mantap. Nah, terus beasiswa ajudan milenial gubernur Jawa Barat ya Kang. Kalau itu program beasiswa PPA, peningkatan prestasi akademik. Oh, lebih ke program. Enggak, kalau beasiswa yang didapat, kan nanya beasiswa yang didapat, beasiswa Rubin ini sebenarnya sih Rubin kan ya beasiswa lah, boleh dikatakan beasiswa juga. Terus ada beasiswa PPA, peningkatan prestasi akademik. Oh iya. Tuh. Terus ceritanya nih yang saya pengen ngulik yang Rubin dulu nih. Ceritanya masuk Rubin itu gimana Kang? Itu. Jadi soalnya kan tiap orang punya cerita tuh. Ya gimana kita nanya sama orang yang sumber informasi beasiswa gitu ya. Yeah. Maksud, tapi kita kan ketemu sama Kang Dede, saya ketemu sama Kang Dede itu di beasiswa Rubin ini kan gitu. Yeah. Kalau saya cuma baca pamflet kemudian saya tertarik dengan programnya. Kang Dede sendiri gimana tuh? Taunya dari mana gitu? Yeah. Kalau saya sendiri sebenarnya taunya dari teman yang kebetulan beda kelas. Jadi satu jurusan cuman beda kelas. Dia di Rubin juga sebelumnya. Jadi di Rubin udah dari tahun 2020 gitu ya. Terus saya dalami juga informasinya tentang beasiswa Rubin. Nah, saya tertarik di beasiswa Rubin itu yang pertama ada bimbingan ibadahnya gitu ya. Ada kajian keislaman, ada tahfiz juga, kita istilahnya bimbingan ibadahnya terpantau gitu. Terus ada pelatihan kepenulisan, skill for advance zero. Jadi itu saya tertarik di sana gitu. Jadi lebih karena sebelumnya kan saya ngekos sebelumnya. Iya. Nah kalau dibilang kalau di kosan itu mungkin ya ibadahnya kurang terjaga gitu ya. Kalau saya juga kalau punya hafalan jarang di murojaah, jarang ziyadah. Tapi kalau di Rubin kita murojaah, kita ziyadah, terus ibadah juga sholat 5 waktu di masjid gitu. Iya betul. Makanya saya bersyukur sekali bisa diterima di beasiswa Rubin karena ya sebenarnya kan tujuan utama kita kan ibadah kan, tujuan diciptakan manusia itu ibadah. Makanya harus selalu senantiasa menjaga ibadah kita gitu. Gitu jadi ceritanya. Pentingnya menjaga konsistensi ibadah gitu ya, istiqomah. Dan Rubin ini salah satu wadah untuk para mahasiswa yang pengen punya lingkungan agamis ya. Jadi daripada di kosan
kita nggak ada siapa-siapa, sendiri, kemudian nggak ada yang mantau, nggak ada program dan segala macam, beasiswa Rubin bisa menjadi alternatif kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita juga ya. Betul betul. Nah tadi kan sempat disinggung ajudan milenial gubernur Jawa Barat. Ya. Itu bisa diceritain nggak Kang? Soalnya setahu saya ajudan ya berarti ketemu sama Pak Ridwan Kamilnya langsung dong, jadi kayak asisten gitu Kang, gimana Ya. tuh? Jadi ajudan milenial gubernur itu adalah sebuah program. Jadi memang inisiasi Pak Ridwan Kamil ya. Namanya nama programnya itu Jabar Future Leaders. Nah, jadi program ini sebagai salah satu inisiasi langsung dari Bapak Ridwan Kamil, Bapak Gubernur Jawa Barat. Nah, dieksekusi oleh Dispora Jabar bekerja sama dengan Humas Jabar dan Bank BJB gitu ya. Jadi mengadakan program namanya Jabar Future Leaders itu. Nah, program itu udah berjalan 2 tahun, dari tahun 2019 sama tahun 2020 ya. Tahun 2021 jadi ini udah 3 angkatan sebenarnya. Ada JFL 1, JFL 2 dan JFL 3. Nah, itu mungkin ya kalau pengertiannya gitu. Kalau sebenarnya ajudannya itu ngapain sih sebenarnya? Sama seperti istilahnya ajudan kan, kalau ajudan itu kan orang yang membantu, kalau bisa disebut asisten juga gitu. Ya kita berarti selama bertugas menjadi ajudan gitu ya kita membantu Bapak gitu nyiapin mungkin pulpen ataupun nyiapin buku dan keperluan lainnya gitu lah. Itu selama berapa lama Kang jadi ajudan Pak Ridwan Kamil tuh? Kalau ajudan bertugasnya itu selama 1 minggu. Jadi selama 1 minggu itu kita berada di Gedung Pakuan ya, rumah dinas Gubernur Jawa Barat. Jadi dari pagi pokoknya bangun subuh, kita udah subuh harus udah siap-siap ya, misalkan dengan agenda Bapak dan kegiatan Bapak, kemanapun Bapak pergi kita ikut gitu ya. Siapin keperluan Bapak, tasnya Bapak, buku, pulpen. Kalau sekarang kemarin kan emang lagi masih pandemi, jadi siapin masker, hand sanitizer gitu, sarung tangan. Di itu sih kegiatannya, mungkin gambarannya. Berarti udah saling kenal dong, bisa dibilang udah saling kenal lah sama Pak Ridwan Kamil tuh ya. Ya boleh dibilang begitulah, kenal. Ya udah kenal. Saling save nomor WhatsApp gak Kang? Enggak sih kalau kayak itu. Saya terlalu gitu. Tuh jadi penonton saya tuh penasaran gitu, kalau misalkan gubernur tuh kalau lagi pusing sama rakyatnya, beliau tuh ngehapus foto profil WhatsApp apa enggak gitu. Jadi penasaran gitu. Kalau sebenarnya kalau Pak Gubernur itu kalau selang ada waktu luang itu biasanya yang saya tahu itu suka ngecek Instagram. Jadi ngecek Instagram, balasin komen. Suka lucu-lucu tuh ya Kang ya? Iya makanya jadi kalau Bapak itu Pak Ridwan Kamil itu orangnya dibawa santai gitu. Kalaupun ada kritik yang pedas ya dibawa misalkan ya dijawabnya dengan santai gitu. Jadi biar suasana itu nggak tegang gitu. Jadi kalau terus kegiatan Bapak mungkin kalau lagi ada waktu luang biasanya suka badminton, olahraga gitu. Olahraga. Jadi setiap sore ataupun setiap habis kegiatan pada hari itu tuh biasanya Bapak badminton. Udah jago banget badmintonnya tuh. Saya juga kalah gitu. Oh pernah main Kang? Main ya, hampir tiap malam selama seminggu tuh. 7 hari itu tuh main badminton terus. Bapak tuh jago banget mainnya. Nah, terus kalau misalkan ada waktu luang lagi biasanya acara keluarga, family time gitu. Ya kurang lebih yang saya tahu itu seperti itu. Ya menarik sekali ya, maksudnya sebetulnya Kang Dede ini penerima beasiswa bukan saja ketika masuk kuliah ya Kang ya, dari SMP apa? Oh SMA. Di SMA udah mendapatkan beasiswa dan nggak bayar speser pun berarti ya sekolah itu? Nggak. Gratis. Nah jadi teman-teman mungkin bicara beasiswa nggak lengkap kalau misalkan kita nggak tanya sama yang berkompeten gitu ya, yang udah berpengalaman nih. Jadi kita mau nanya nih sama Kang Dede, bagaimana tips dan trik buat kita nih gitu ya, kalau pengen dapat beasiswa tuh kayak gimana gitu, apa yang harus kita persiapkan, terus apa juga yang harus kita raih, capai dan segala macam gitu ya, yang menjadi pendukung supaya kita bisa diterima beasiswa gitu. Kira-kira ada tips dan trik khusus dari Kang Dede itu? Oh iya. Ini berarti tipsnya secara umum ya, dari semua beasiswa gitu.
Oke, kalau dari saya pribadi gitu berdasarkan pengalaman dan riset saya gitu. Yang pertama tipsnya itu harus nyari informasi beasiswanya terlebih dahulu gitu ya. Catat cari informasi beasiswa. Cari informasi beasiswa. Nah, jadi kita harus cari tahu dulu nih beasiswanya apa gitu. Penyelenggaranya siapa gitu. Komponen beasiswanya apa aja. Persyaratan yang harus di apply disiapkan apa aja. Tahap pendaftaran beasiswanya apa aja sampai ke misalnya kalau nanti udah jadi penerima harus apa aja gitu, harus ngapain aja kalau udah jadi penerima, apakah nanti harus ada laporan istilahnya laporan akademik atau laporan keuangan itu atau nanti ada pelatihannya. Itu harus yang pertama cari tahu informasi beasiswanya itu penting. Yang kedua persiapkan berkas-berkas pendaftaran. Nah, jadi sebenarnya kan secara umum hampir sama lah kalau misalkan berkas-berkas pendaftaran, misalkan ada yang pakai nilai rapot, ada yang pakai ijazah, misalkan ada yang pakai kartu hasil studi gitu, dan berkas-berkas lain kayak KTP, kartu keluarga itu pasti pasti ada yang samanya dari semua beasiswa itu. Makanya kalau dipersiapkan berkas-berkas ini tuh kan biasanya karena pendaftaran semuanya online gitu ya kalau sekarang, jadi bisa di scan gitu ya, di scan dan disimpan filenya di laptop ataupun di flash disk atau di Google Drive. Jadi berkas-berkasnya itu kita siapkan dari awal, bahkan mungkin bisa 1 bulan sebelum pendaftaran beasiswanya dibuka. Kalau kan tadi kita misalnya udah nyari tahu informasi misalkan beasiswa A itu dibuka bulan Juli, nah berarti kan kita persiapan misalkan dari Juni itu udah berkas udah siap semua gitu, jadi nggak ngedadak gitu. Nah, berkasnya disimpan rapi di laptop atau yang tadi saya bilang ya. Kemudian setelah berkas-berkas berkas-berkasnya udah siap gitu ya. Yang ketiga itu kalau misalkan berkas udah siap, nah persiapkan istilahnya harus prestasi ataupun prestasi akademik ataupun non akademik ini kalau ada itu lebih bagus. Makanya sebenarnya kita harus dari sekarang sudah mulai belajar yang baik misalkan, sehingga nilai akademik kita bagus. Terus mungkin kalau ada bakat lain juga dikembangkan sehingga dapat prestasi. Itu kan memengaruhi istilahnya daya jual kita lah kepada beasiswa. Kan istilahnya pemberi beasiswa juga nyari istilahnya penerima beasiswa terbaik gitu. Nah, salah satunya dari kebanyakan beasiswa itu pasti yang pertama nilai akademik yang bagus itu ya, nilai akademik yang bagus. Terus misalnya kalau ada prestasi misalnya di tingkat kabupaten, provinsi, nasional ataupun internasional gitu, itu lebih bagus. Makanya dari sekarang harus belajar gitu. Jadi yang ketiga itu tentang prestasi gitu ya, prestasi akademik ataupun non akademik bisa dari sekarang mulai dicicil gitu, mulai dipersiapkan. Kalau ada lomba ikutan gitu, kalau misalkan ada kegiatan ikutan. Nah, itu yang terakhir setelah itu prestasi itu adalah doa gitu. Jadi ini tahap terakhir banget ya sebenarnya. Jadi kalau udah semuanya udah ikhtiar, udah maksimal gitu, tinggal doa aja. Kalau saya dulu tuh kalau pengen apa-apa gitu, kalau pengen istilahnya juara lomba atau misalnya pengen dapat beasiswa, biasanya saya tuh ditulis itu. Kalau enggak ditulis ditempelin di tembok gitu gambarnya gitu, gambar beasiswanya. Terus saya salawatin gitu. Misalkan 100 salawat per hari. Itu kan doa juga kan ya. Terus minta doa ibu juga gitu. Jadi intinya ya meningkatkan ibadah lah. Itu tahap terakhir. Doa. Jadi ada 4 tips ya. Yang pertama cari dulu informasi beasiswanya. Kemudian lengkapi persiapan berkas-berkasnya. Yang ketiga prestasi gitu ya, prestasi akademik ataupun non akademik gitu. Yang terakhir doa. Itu paling tips dari saya. 4 tips itu ya. Jadi teman-teman silakan bisa dicatat ya, 4 tips itu bagi teman-teman ataupun saya pribadi ya yang ingin mendapatkan beasiswa. Nah, itu adalah tips secara umum. Nanti mungkin secara spesifiknya bisa ikut mentoring dan segala macamnya ya Kang ya, berarti kan. Itu lebih spesifik lagi. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir Kang. Dari kita ini sebetulnya kadang suka ngerasa takut gitu untuk mulai berkarir, kemudian untuk melangkah dan segala macamnya. Nah, kita hubungkan dengan Rubin ya, Rumah Binaan ini punya tagline generasi emas gitu. Nah,
bisa dibilang kan Kang Dede ini udah berhasil mencapai sesuatu yang mungkin orang banyak itu nggak mencapainya gitulah, istilahnya udah mulai melangkah lah gitu. Pandangan Kang Dede ini kira-kira untuk generasi zaman sekarang supaya jadi generasi emas itu kita tuh harus apa gitu, supaya kita bisa berkontribusi setidaknya untuk lingkungan sekitar gitu. Kira-kira gimana Kang? Jadi untuk gimana ya, kalau dari saya sih memang yang pertama kita harus terus belajar ya, terus belajar. Jadi memperbaiki diri, terus belajar gitu, agar kita tuh ketika di masa depan tuh udah siap gitu. Jadi persiapkan masa depan tuh dari sekarang gitu, dari belajar ya, baca buku, belajar apapun gitulah, mungkin belajar kan bisa bermakna luas, jadi belajar apapun itu, persiapkan diri dari sekarang. Kedua harus optimis dengan masa depan. Jadi generasi kita terutama mungkin ya di Rubin ini gitu merupakan generasi penerus bangsa gitu yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan di masa depan gitu. Apalagi kita menghadapi bonus demografi gitu ya, menghadapi society 5.0, industri 4.0 gitu. Kita harus optimis. Nah terus dan di mahasiswa Rubin ini ya seharusnya udah istilahnya harus sangat bersyukur gitu ya, karena di sini kita ada pembinaan gitu ya, ada pelatihan dan ya menyiapkan untuk generasi di masa depan itu. Intinya sih kalau dari saya harus terus belajar, terus meningkatkan upgrade diri gitu, harus meningkatkan kemampuan diri dan harus selalu optimis untuk menggapai masa depan gitu. Nah, jadi teman-teman itulah pertanyaan terakhir, dan pandangan dari Kang Dede adalah yang penting kita harus terus mau belajar ya Kang ya. Harus terus mau belajar, setelah belajar kita tanamkan sifat optimisme berarti ya. Kalau nggak bisa optimis berarti belajar optimis gitu. Nah, jadi itu poin yang kita bisa ambil dari sekian banyak obrolan kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman, terutama saya sendiri ya Kang ya, mengenai tentang beasiswa gitu. Jadi teman-teman mungkin nggak perlu takut untuk berkuliah terutama ya Kang ya, karena ada banyak sekali beasiswa, tadi sering disebutin 30 dan segala macam, mungkin bisa lebih kalau kita mau ngorek-ngorek dan nyari gitu. Yang penting kita mempersiapkannya, dan itu udah dikasih tahu tadi sama Kang Dede secara umum tips and triknya. Jadi teman-teman sekalian teruslah belajar, kemudian jangan lupa sikap optimisme ditanamkan di dalam diri. Oke, mungkin cukup sekian ya obrolan kali ini ya Kang Dede. Terima kasih udah mau datang di Rubin TV nih. Makasih juga udah undang saya gitu. Iya, sangat bermanfaat sekali tentunya ya. Mudah-mudahan bisa membantu kita semua. Oke, teman-teman sekalian, mungkin cukup sekian podcast kali ini di podcast Ormas, obrolan mahasiswa kreatif, mahasiswa inspiratif. Saya Fauzan Amrul Hafidz. Izin undur diri ya teman-teman, maaf kelibet nih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.